Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Widya Deska Pikarti dan Yuniska Berliana akan menjelaskan tentang aspek-aspek interpretatif, kolerasi, dan regresi. Langsung saja, contoh soal dari kolerasi. Contoh soalnya, jika X adalah presentasi kenaikan biaya iklan, Y adalah presentasi kenaikan hasil penjualan, hitunglah koefisien kolerasi atau R menggunakan rumus metode least square dan rumus produk momen berdasarkan tabel di bawah ini. Baik, langsung saja kita cari nilai yang belum didapat, yaitu dengan cara mencari nilai X kuadrat terlebih dahulu, yaitu sama dengan X kuadrat dikali X kuadrat, terus enter. Terus ditarik ke bawah untuk mengetahui semua nilai. Selanjutnya Y kuadrat sama dengan nilai Y dikali nilai Y, terus enter. Terus kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk mencari nilai X, Y sama dengan nilai variabel X dikali nilai variabel Y, terus enter. Terus ditarik ke bawah untuk mengetahui seluruh nilai. Selanjutnya yaitu mencari sigma X kuadrat. Yang pertama yaitu sama dengan, terus sum terus nilai dari, mohon maaf terjadi kesalahan, sama dengan nilai sum terus nilai dari seluruh X. Terus enter. Hasilnya sudah terlihat 50. Selanjutnya mencari nilai sigma X kuadrat per Y, yaitu sama dengan nilai X kuadrat dikali, terus enter. Selanjutnya yaitu mencari sigma Y kuadrat sama dengan sum terus blok seluruh variabel dari nilai seluruh nilai variabel Y, terus enter. Terus mencari sigma Y pangkat 2, yaitu dari yang pertama sama dengan sigma Y kuadrat dikali sigma Y kuadrat, terus enter.
Selanjutnya yaitu sigma X dan sigma Y. Mencari sigma X dan sigma Y. Baik, di sini kita mencari sigma X dan Y dulu. Sama dengan salah. Sum sum terus ditarik maaf terdapat kesalahan, sama dengan terus sum terus ini terus enter. Udah dapat. Selanjutnya yaitu mencari nilai X kecil. Nilai X kecil didapat dari X besar dikurang X bar. Nah, perlu kita mencari X bar. Rumus X bar yaitu sigma X kuadrat dibagi 8. Masukkan baik sama dengan sigma X kuadrat dibagi nilai variabel, nilai data variabel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Terus enter. Sudah dapat hasil X bar. Selanjutnya mencari nilai Y bar. Pertama sama dengan nilai sigma Y kuadrat dibagi jumlah data variabel yaitu 8, terus enter. Didapat nilai. Baik, langsung saja ke rumus produk momen di sini. Yaitu pertama kita mengalihkan di bagian atas dulu, menjumlahkan di bagian atas, yaitu sama dengan N, yaitu nilai data, 8 dikali sigma XY tutup kurung
dikurang tutup kurung. Terus enter. Yes. Itu hasilnya benar 8,92. Selanjutnya yaitu menjumlahkan di bagian bawah, yaitu pertama sama dengan, karena ini akar kuadrat, yaitu menggunakan SQRT, lalu masukkan nilai N, yaitu angka 8, dikali sigma X kuadrat, yaitu 420, tutup kurung, dikurang, kurang lagi, 50, dua, tutup kurung, terus enter. Yes. Selanjutnya yaitu menjumlahkan yang ini sama dengan menggunakan SQRT, buka kurung lagi, angka 8, terus dikali sigma Y kuadrat, yaitu 598, terus tutup kurung, dikurang sigma Y kuadrat, kedua yaitu ini dulu, buka kurung, terus sigma Y kuadrat, tutup kurung, terus enter. Nah, terus untuk mencari nilai R sama dengan sini, kita cari sama dengan mohon maaf tadi terdapat kesalahan. Selanjutnya kita jumlahkan nilai dari perjumlahan ini, ya hasilnya ini, dikali jumlah ini, yaitu hasilnya ini, terus enter. Selanjutnya yaitu membagi 892 dibagi 899. Di sini sama dengan dibagi, terus enter. Nah, ini hasilnya, yaitu hasilnya 0,992091, yang artinya interpretasinya antara variabel X dan Y memiliki nilai positif dan yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Deska Pikarti dengan NIM 2010-207004 dari kelas Biologi 1. Pada materi sebelumnya ialah mengenai kolerasi yang telah dijelaskan oleh saudari Yuniska Berliana, maka kali ini saya akan menjelaskan materi regresi.
Nah, perlu teman-teman ketahui regresi ini ada dua. Yang pertama ada regresi linear sederhana dan yang kedua ada regresi berganda. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini biasanya digunakan oleh para peneliti untuk mengetahui linearitas hubungan antara satu variabel yang terikat, yang bebas, dan satu variabel yang terikat. Kemudian dapat juga digunakan untuk memprediksi kenaikan variabel dependen apabila suatu variabel independennya belum diketahui. Di sini ada contoh soal, terdapat data variabel X dan variabel Y sebagaimana terlihat pada tabel. Nah, di sini sudah dapat teman-teman lihat, langkah yang pertama kita harus lakukan ialah mencari nilai variabel X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Caranya ialah mengalihkan nilai variabel X dengan variabel X, variabel Y dengan variabel Y, dan variabel X dikali dengan variabel Y. Langsung saja. Variabel Y kita kalikan dengan variabel Y. Kemudian variabel X kita kalikan dengan variabel Y. Setelah kita ketahui nilai-nilai dari variabel X, Y, X pangkat 2, Y kuadrat, dan XY, kita mencari nilai rata-rata dari variabel-variabel yang ada di atas. Caranya sama dengan sum, kurung buka, kita draft data dari atas sampai bawah, kemudian kurung tutup, enter. Untuk mempermudah kita mencari nilai variabel Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, kita tarik saja ke samping. Oke, telah diketahui rata-rata nilai dari variabel data yang ada di sini. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari A dengan rumus harga A dan harga B. Di sini kan sudah diketahui rumus harga A, langsung saja kita masukkan sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat tutup kurung dikurang sigma X dikali sigma XY per 8 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X, maka hasil dari nilai A itu 2,2. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan harga B. Angkanya sama saja. 8 dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per 8 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X di sini nilainya 0,163636. Kita bulatkan jadi 0,16. Selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah kuadrat atau jika. Untuk jika sendiri rumusnya sigma Y pangkat 2. Sigma Y pangkat 2 berarti hasilnya 85. Kemudian untuk jika regresi A, langsung saja kita masukkan nilai dari sigma Y per 8. Maka hasilnya 66,125. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat regresi B per A, langsung saja. Sama dengan 0,16
dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per 8. Hasilnya ialah 0,18. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan JK residu. Rumusnya JK totalnya tadi 85 dikurang JK rek A-nya tadi 66,125 dikurang 0,18. Hasilnya 18,695. Selanjutnya kita akan menentukan derajat kebebasan. Di sini ada tiga, ada derajat kebebasan regresi A, derajat kebebasan regresi B per A, dan derajat kebebasan residu. Untuk menentukan dari derajat kebebasan regresi A, di sini kan rumusnya A sama dengan 1, maka kita tulis saja 1. Nilai 1 ini didapatkan dari tabel ANOVA, di mana untuk DK regresi itu nilainya 1. Kemudian untuk DKB per A itu nilainya sama dengan K, itu 1 juga. Dan yang terakhir ada nilai DK residu. DK residu ini dengan rumus 8 dikurang 1 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan menghitung RJK rek A. Yang pertama itu rumusnya JK rek A per 1. Nilai JK rek A tadi 66,125. Berarti kita buat 66,125 per 1. Maka hasilnya tetap 66,125. Kemudian RJK regresi B per A, rumusnya JK rek B per A per 1. JK rek B per A tadi nilainya 0,18, maka kita tulis 0,18 per 1 sama dengan 0,18, hasilnya tetap. Kemudian untuk RJK residu ini per N kurang 2. JK residu ini hasilnya 18,695. 18,695 per 6, hasilnya 3,115833. Kita bulatkan menjadi 3,11. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai koefisien korelasi. Di sini saya sudah membuatkan cakupan dari data yang pada awal tadi. Ini. Langsung saja kita menghitungnya. Untuk nilai N dikali nilai sigma XY sama dengan 768. Kemudian untuk nilai sigma X dikali dengan sigma Y, hasilnya adalah 759. Kita tulis sini 759. Kemudian untuk nilai N dikali sigma X pangkat 2 itu nilainya 1144. Untuk nilai sigma X dikali sigma X nilainya 1089. Kemudian untuk nilai N dikali Y pangkat 2 nilainya 680.
Kemudian untuk nilai sigma Y dikali sigma Y hasilnya 529. Setelah kita ketahui untuk nilai-nilai ini, maka kita akan menjumlahkan 768 dikurang 759, hasilnya 9. Tulis di sini 9. Untuk nilai 1144 dikurang 1089, hasilnya 55. Kita tulis 55. Kemudian untuk nilai 680 dikurang 529, hasilnya 151. Langsung saja kita hitung. 9 per 55 dikali, maaf ini SQRT, dikali 151, maka hasilnya 0,098,758. Jadi untuk contoh dari regresi variabel, untuk contoh dari regresi sederhana ini, didapatkan nilai untuk kolerasinya ialah 0,098758. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai regresi berganda. Nah, di sini sudah terdapat data untuk regresi berganda. Tinggal kita menghitung untuk tabel penolongnya. Caranya sama dengan X1 dikali X1, enter. X2 juga. X2 dikali X2, Y kuadrat, variabel Y dikali variabel Y. Kemudian X1 dikali Y, variabel X1 dikali Y, kemudian X2 dikali Y, variabel X2 dikali Y, dan variabel X1 dikali X2. Variabel X1 dikali variabel X2, hasilnya didapatin sebagai berikut. Kemudian kita akan menentukan rata-rata dari beberapa variabel ini. Caranya sama seperti regresi linear sederhana tadi, sama dengan sum. Kita draft dari data atas sampai data bawah, kurung tutup, enter. Setelah itu kita tarik sampai ke ujung. Dan ini merupakan nilai hasil dari tabel untuk contoh regresi berganda. Nah, untuk contoh regresi berganda ini, langkah pertama telah kita selesaikan, yaitu dengan cara membuat tabel penolongan. Selanjutnya kita akan menentukan skor deviasi ukuran. Untuk menentukan skor deviasi ukuran, saya sudah menuliskan beberapa rumus untuk mencari nilai sigma Y2, sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X1 X2. Oke, langsung saja. Sama dengan sigma Y2 nilainya 1000 ini dikurang sigma Y per N ini jumlahnya ada 10. Jadi untuk nilai yang pertama ini 56,5. Yang selanjutnya langsung saja sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 per 10, hasilnya 86. Kemudian selanjutnya nilai sigma X2 kuadrat
dikurang sigma X2 per 10. Kemudian yang selanjutnya, nilai sigma X1 kali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y tutup kurung per 10 22. Kemudian sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per 10. Hasilnya 30. Dan yang terakhir sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per 10. Hasilnya 90. Setelah kita mengetahui nilai-nilai yang telah kita cari tadi, ialah nilai dari ukuran deviasi ukuran atau skor deviasi ukuran. Selanjutnya kita akan mencari nilai B1, B2, dan A untuk mendapatkan persamaan Y1 dari X1 dan X2. Sebelum kita mencari untuk nilai B1, B2, dan A, untuk mencari persamaan umum regresi ganda, saya akan menyalin terlebih dahulu untuk beberapa nilai supaya tidak bolak-balik untuk ke sheet 3 dan sheet 4. Oke, saya sudah menyalin untuk nilai-nilai sigma-sigma ini. Langsung saja kita menghitung. Nilai sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y tutup per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 maka hasilnya adalah min 577,1. Selanjutnya untuk perhitungan nilai B2, langsung saja kita masukkan sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang
sigma X1, X2, hasilnya ialah min 5520,22. Setelah didapatkan persamaan B1 dan 2, kita akan mencari nilai A. Langsung saja kita akan menghitung nilai A. Untuk nilai sigma Y, setelah di sheet 3, itu nilainya 345. Dibagi 10, hasilnya 34,5. 34,5. Kemudian untuk nilai yang kedua, B1 dikali sigma X1 per N, 160 per 10, hasilnya min 9. Ini, kemudian mencari B2 dikali sigma X2, 148 dikali 148 per 10, hasilnya min 81.699,2. Langsung saja kita menghitung. 34,5 dikurang 9 dikurang ini, hasilnya 1741673. Jadi untuk nilai A itu 1741673,3. Setelah itu kita tulis persamaannya. Y di sini persamaannya, jadi persamaannya kita tulis 17,4167,3 ditambah B1X1 min 577,1 XI ditambah nilai B2-nya min 5520,22 X2. X1. Jadi, untuk soal yang ini, telah kita dapatkan persamaan dari Y1 terhadap persamaan nilai Y terhadap X1 dan X2 itu ialah didapatkan seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai regresi linear sederhana dan regresi berganda. Sebelumnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang berbelit-belit dan susah dipahami, karena saya juga masih seorang pelajar dan sama-sama belajar. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman apabila perhitungan saya banyak kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.